Pernah nggak kalian merasa bahwa hasil pekerjaan AI itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan? Bahkan dengan model AI yang paling canggih sekalipun. Atau kalian perlu melakukan banyak pengulangan prompt hingga pada akhirnya AI sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi dengan konsekuensi adanya pelonjakan biaya penggunaan AI. Kita tidak memungkiri bahwa di era agentic AI saat ini, AI sangat mampu untuk menghasilkan segala macam kode dengan berbagai bahasa. Tapi apakah kita sudah menggunakan AI secara efisien? Apakah AI terbaru dan tercanggih sekalipun itu bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Tentu tidak. Bukan soal model terbaru ataupun tercanggih, tapi kita perlu membuat ekosistem yang berada di sekeliling AI yang kita gunakan. Dengan demikian, AI mendapatkan cukup informasi tentang apa yang menjadi tujuan, masalah apa yang akan kita selesaikan, dan menghasilkan output jauh lebih baik. Tentu, dengan adanya ekosistem yang bagus, AI akan jauh lebih efisien dalam menghasilkan output. Ada fakta menarik di dalam penggunaan agentic AI di software engineering saat ini. Ada seorang software engineer yang menghabiskan $50 hanya untuk memperbaiki sebuah bug. Tapi di sisi lain, ada seorang engineer yang mampu membuat aplikasi baru hanya dengan $20. Apa yang berbeda dari dua engineer tersebut? Yang berbeda adalah bagaimana seorang engineer membuat ekosistem yang cukup lengkap untuk AI yang digunakan, atau kita sebut sebagai harness engineering. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa engineer yang pertama itu bisa menghabiskan $50 hanya untuk memperbaiki sebuah bug? Nah, kita akan telusuri. Jadi, ketika muncul masalah atau problem yang perlu kita perbaiki, engineer pertama dia hanya melakukan prompt ke AI tanpa konteks apapun. Dia tidak mencoba untuk membangun ekosistem dalam AI tersebut, sehingga AI hanya menebak apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Sementara di sisi lain, engineer membuat ekosistem, memberikan informasi yang lengkap tentang apa yang menjadi goals, apa yang menjadi tujuan, batasan, dan juga aturan yang perlu diikuti oleh AI. Pada contoh perbaikan bug, seorang engineer hanya melakukan prompt, fix, debug. Padahal seharusnya dia bisa memberi informasi lebih terhadap bug yang terjadi. Misalnya dengan memberikan informasi logs, misalnya memberikan informasi lebih lengkap terhadap fungsi yang dijalankan oleh sebuah sistem. Sehingga pada akhirnya AI pun hanya menebak bagaimana bug ini diselesaikan. Tentu hasilnya pun bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh engineer. Sehingga dia perlu terus melakukan pengulangan, terus melakukan prompt yang pada akhirnya menimbulkan biaya yang cukup tinggi hanya untuk menyelesaikan satu bug. Kita bisa contohkan kasus yang sama di bidang lain. Misalnya seorang pasien yang datang ke dokter untuk melakukan pengecekan kesehatan. Biasanya pasien akan memberikan informasi tentang apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Misalnya, saya sakit perut, dok. Penyakit apa yang saya alami dan obat apa yang harus saya konsumsi? Maka yang dilakukan dokter adalah memeriksa bagaimana kondisi kesehatan dari seorang pasien. Karena tanpa dilakukan itu, dokter hanya bisa menebak penyakit apa yang sedang dialami oleh seorang pasien. Berbeda halnya dengan pasien yang sudah memiliki catatan medis yang lengkap. Misalnya, seorang pasien datang ke dokter, dokter saya sakit perut. Kemudian dia menyertakan, ini rekam lab saya, kemudian 3 hari terakhir saya makan apa, 3 hari terakhir saya minum apa, kemudian misalnya ada kondisi tertentu yang dialami seperti sulit tidur dan seterusnya. Sehingga dokter lebih banyak memiliki informasi tentang gejala, tentang
apa yang sebenarnya dialami oleh pasien tersebut. Sama halnya dengan AI, jadi AI juga membutuhkan informasi-informasi tersebut sehingga dia bisa menghasilkan output yang lebih akurat. Jadi apa penyebab hasil AI tidak sesuai dengan kemauan kita? Jawabannya adalah bagaimana kita membuat ekosistem AI jauh lebih baik sehingga dia bisa bekerja lebih akurat. Bukan soal model terbaru, model tercanggih, tapi tentang apa yang perlu diketahui AI sehingga dia bisa benar-benar menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, berhenti membakar token kalian, mulailah untuk membuat ekosistem yang dibutuhkan oleh AI. Sekian, terima kasih.